Semua terbongkar. Campur tangan anak buah Sambo bikin was-was. Perlakuan berbeda kepada anggota keluarga Brigadir J terkuak. Saat persidangan Ferdy Sambo, keluarga Brigadir J dibuat was-was ketika harus bertatap muka langsung dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di persidangan. Benarkah masih ada campur tangan anak buah Ferdy Sambo di sini? Waktu kita masuk di kesaksian si Eliezer ya, tas kita nggak diperiksa gitu ya. Apa yang kita bawa nggak dimasukkan ke apa namanya itu ya, yang ada untuk pendeteksi metal detektor. Iya. Tapi setelah waktu masuk di persidangan si PC dan si Putri, si Sambo itu diperiksa semua, dan HP-HP kita tidak boleh kita bawa ke ruangan persidangan. Sebelumnya boleh kita bawa, dan setelah si Kuatmaruf dengan si RR itu bisa kita bawa tas kita ke dalam ruang persidangan. Di situ kan masih nampak relasi kekuasaan itu. Relasi-relasi kuasa itu tidak bisa dipungkiri lagi, memang ada gitu. Memang Ferdy Sambo sudah diberhentikan dari jabatannya dari kepolisian di PTDH, tetapi hubungan-hubungan kuasa ini masih tetap ada. Ya. Sebelum kejadian itu Pak Sambo adalah seorang kepala divisi propam. Ya. Artinya dialah polisi yang dia bisa menindak pelanggaran bawaannya. Nah, di samping itu dia adalah orang yang memegang Satgasus waktu itu. Satgasus adalah Satgas yang hebatlah di polisi itu karena diberikan kewenangan lebih ya untuk menangani kasus-kasus yang besar. Sehingga powernya sangat besar. Makanya itu wibawanya sangat besar untuk menyuruh. Dan pada saat kejadian itu, begitu kejadian, dia memang berusaha menutupi kejahatannya dengan mengerahkan anggotanya. Suasana tegang tak hanya dirasakan saksi dari keluarga Brigadir J saat akan masuk ke ruang sidang. Namun, saat di dalam ruang sidang pun, mereka merasa terintimidasi dengan sikap Ferdy Sambo yang melototi mereka. Cara dia waktu kami masuk ke dalam persidangan, cara Ferdy Sambo melotot kami kan, seharusnya terdakwa itu jangan kayak gitu dong, melototi para saksi kan, tapi cara dia memandang kita seakan mengintimidasi juga pada saat itu kan. Jadi kami juga ya udah balik melotot lagi kepada dia, kita jangan takut. Dari ruangan pun sudah kami bilang, kalau nanti Ferdy Sambo melototi kita jangan takut, pelototi balik gitu. Memang kenyataannya kayak gitu, kami masuk dia melotot. Iya, melotot. Jadi dari awal pun kita masuk ke dalam persidangan itu sudah kita rasakan aura tidak baik dari pihak Ferdy Sambo. Ternyata, yang hanya diperiksa saat masuk, hanya keluarga dari Brigadir J. Hal ini diungkap oleh salah satu kerabat, yang mencurigai sikap dari petugas yang memeriksa tersebut. Berbeda? Kok lain ya, kok diperiksa gitu kan? Jadi ibu itu berkata demikian, karena ibu pendatang di sini katanya. Jadi itu ada wartawan nggak diperiksa, saya bilang, oh itu kan tinggal di Jakarta, begitu. Melihat Ferdy Sambonya ini, ada apa dengan mereka? Kenapa seperti dibuat seperti ini? Padahal hati kami nggak takut. Justru kami pengen bertatap muka kalau bisa gitu. Kalau bisa diajak ngobrol ya terus terang aja gitu. Bisa silahkan diajak bicara saja gitu. Apapun caranya untuk menyetop, nggak bisa bawa HP, nggak bawa ini, nggak jadi masalah bagi kami. Iya. Benar, saksi-saksi ini tentunya adalah pribadi-pribadi yang independen, yang dilihat sebagai dalam fakta hukum sebagai pribadi yang independen, tidak terpengaruh bahwa kemudian ada relasi kuasa. Itu kan adalah fakta-fakta sosial yang berbeda sekali dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan seperti itu. Hanya saja tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal seperti itu juga tentunya berpengaruh juga dalam sebuah proses persidangan, karena apalagi kasus ini kan menjadi sorotan publik, dan sepertinya hal-hal seperti ini juga dimainkan oleh pengacara terdakwa maupun pengacara dari korban seperti itu. Kejanggalan detik-detik keluarga Brigadir J saat akan bertemu dengan Ferdy Sambo diungkap oleh bibi Brigadir J. Hal ini supaya
Tidak terjadi lagi ketidakadilan hukum di Indonesia. Roslin Emika Simanjuntak mengungkapkan, beda perlakuan antara Ferdy Sambo dan terdakwa lain di persidangan. Hal itulah yang membuat dia dan anggota keluarga Brigadir J yang lain merasa curiga dan was-was saat harus bertatap muka langsung dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di persidangan. Memang secara rasa was-was itu ada ya, bagaimana mereka masih mempunyai relasi kekuasaan yang kami lihat, sedangkan kita masuk ke persidangan aja, ada perbedaan antara kesaksian kita dengan si Richard, kesaksian dengan si PC, dan si Sambo. Ada perbedaan waktu kita masuk ke ruang persidangan, tuturnya menambahkan. Roslin Emika Simanjuntak kemudian membeberkan keanehan apa saja yang diterima keluarga Brigadir J saat menghadiri persidangan sejumlah terdakwa kasus pembunuhan sang anak. Kalau saya diperhadapkan kepada Ferdy Sambo dan Putri, ya merasa lega, karena keinginan saya mau bicara langsung sama Ferdy Sambo dan Putri. Ada sesuatu yang mau saya bicarakan, tapi ya agak terhalang sedikit, tuturnya. Menurut Rohani Simanjuntak, keluarga bisa dengan leluasa mengeluarkan unek-unek kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tanpa perantara di persidangan. Kelegaan hati itu ada. Apa yang kami rasakan, yang diperlakukan si Ferdy Sambo kepada anak kami, dan si PC itu, istilahnya tuh, bisa kami langsung ngomong sama dia, tanpa ada perantara gitu, berhadapan muka langsung, ujarnya menambahkan. Rohani Simanjuntak juga menegaskan, bahwa pihaknya siap berjuang melawan Ferdy Sambo CS di persidangan. Mereka pantang menyerah, dalam meminta pertanggungjawaban langsung, kepada para terdakwa yang telah membunuh Brigadir J secara sadis. Kami siap menantang dia gitu di persidangan, meminta pertanggungjawaban langsung si PC, apa penyebab dia membunuh anak kami secara sadis begitu, dan mengorbankan banyak orang demi kekuasaannya dan keinginan-keinginannya, katanya menambahkan, dikutip pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 4 November 2022. Adanya beda perlakuan ini, tentu menimbulkan tanda tanya besar, apakah Sambo masih memiliki pengaruh kuat, bahkan saat di persidangan kasusnya. Keluarga berharap, penegak hukum bisa memberikan keputusan yang berkeadilan, bagi semua pihak, tanpa ada pengaruh dari siapapun, terlebih dari terdakwa.